Saya ingin mengingatkan lagi ada mungkin kamu memberikan semacam sambutan, statement, pernyataan di Kementerian Agama ya waktu itu. Iya, aku membuat sebuah pidato. Ya. Dan banyak orang yang terkesima. Akan saya cuplik di mana ada pesan kuat yang ingin kita bagikan dan saya ingin tanya, apa yang sesungguhnya ada dalam pikiranmu ketika membuat itu? Kita lihat sama-sama seperti apa pidato seorang Cinta Laura. Bukankah moto negara ini Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda tapi satu? Tapi mengapa walaupun dengan fondasi negara yang begitu memeluk perbedaan dan toleransi, tetap saja masih ada konflik? Apa yang membuat agama mampu membuat kita melupakan inti dari identitas bangsa ini? Cinta Laura, apa yang membuat agama melupakan identitas negara ini? Apa yang sedang kamu gugat sebenarnya? Yang sebenarnya aku berusaha ekspresikan ada dua hal. Pertama, memang dalam satu sisi negara ini negara yang sangat besar. Jadi mungkin bisa kita sedikit maklumi bahwa mungkin informasi tidak bisa tersebar luas secara setara ke setiap pelosok Indonesia. Tapi karena hal itu, orang-orang yang mungkin mempunyai sebuah bentuk power akhirnya bisa memanipulasi informasi agar mereka mempunyai pengikut dan yang sedihnya orang pengikut-pengikut tersebut mempercayai informasi-informasi yang sebenarnya hoax atau mungkin bahkan dampaknya buruk kepada masyarakat Indonesia. Itu pertama. Kedua, I'm also hinting at the fact that religion's being politicized. Jadi bukan agama lagi itu sering dipolitisasi. Exactly. Jadi bukan lagi kita menggunakan agama apapun kepercayaan orang-orang di luar sana sebagai kompas moral yang membantu kita menjadi orang yang lebih baik dan saling menghargai satu sama lain, tapi kita menggunakan agama agar bisa mendapatkan kekuatan dan popularitas, dan itu masalah besar. Itu Cinta lihat secara itu real ya? I think it's very real karena seperti yang aku bilang di pidato aku, sekarang manusia berusaha mendikte apa yang mereka pikir Tuhan inginkan. Dan orang-orang tidak bisa melakukan itu. Kita adalah, manusia adalah sosok yang, bukan sosok maaf, adalah creature yang terbatas. Aku sempat mengutip René Descartes, salah satu philosopher favorit aku. Bagaimana kita dengan esensi yang terbatas bisa mengerti sesuatu yang di luar kapasitas kita. Di luar nalar. Yeah, so don't use God as an excuse to gain power. Jangan gunakan Tuhan sebagai alat untuk mendapatkan kekuatan. Apa seorang Cinta Laura sedang menggugat cara kita beragama? You know, buat aku agama adalah sesuatu yang sangat personal. Jadi aku tidak bisa bilang ke orang, oh kamu salah, oh kamu benar. Tapi yang aku permasalahkan adalah orang-orang menggunakan agama untuk kepentingan mereka sendiri yang tidak seharusnya terjadi. Karena agama apapun itu aku percaya seharusnya membuat kita bisa hidup berdampingan dengan satu sama lain dan bekerja sama. Karena itu yang Tuhan inginkan. Tuhan menurut saya yang aku belajar saat tumbuh besar adalah untuk kita menyebarkan cinta. Dan semua agama, semua kita agama percaya itu sesungguhnya mengajarkan hal itu. Iya. Pange, apakah kamu merasa sense kecemasan yang sama? Saya melihat begini ya, bahwa yang namanya perbedaan apapun gitu, nggak cuma agama, apapun bisa menjadi sebuah pangkal perselisihan. Karena lebih gampang untuk membuat sebuah konflik ketika berbeda dibanding ketika hal yang tidak sama gitu. Ada kecenderungan bahwa kita lupa kalau kita ngomongin soal Republik Indonesia ini kan sebuah konsensus ya. Ini ide bersama kan sebenarnya. Ini Republik yang dulunya nggak ada loh ini. Sebelum 45 kita bikin proklamasi itu nggak ada ini negara. Kita sama-sama sepakat setuju membentuk yang namanya Republik Indonesia. Nah, ini kan ada kesepakatan, ada konsensus sehingga semua yang berada di dalamnya harus sama-sama sepakat kan, harus sama-sama setuju. Gimana bisa sepakat dan setuju ketika ada yang merasa tidak adil, ada yang merasa terpinggirkan, dan ada yang merasa tidak didengar gitu. Jadi agar semuanya tetap berada dalam konsensus Republik Indonesia ini, semuanya perlu berada dalam level yang sama. Gitu. Dan apapun yang sebenarnya menjadi perbedaan itu bukanlah sebuah alasan untuk bertikai atau berselisih. Tapi itu justru memperkaya dan menjadi pengingat kenapa sih kita berada di Republik ini. Gitu. Ya,
Olva, bagaimana menceritakan keberagaman di Papua? Kalau mau melihat Bhinneka Tunggal Ika ke Papua, karena di Papua tuh dari Sabang sampai Merauke ada di Papua. Dan toleransi di Papua tuh sangat luar biasa yang saya harus dan saya pikir semua media harus menggaungkan ini. Di Papua tuh orang sangat menghargai satu sama lain, Mbak. Apapun agama kamu, apapun agama saya, ketika kamu merayakan hari besar kamu, kita ikut gitu loh. Bahkan saya kami waktu pas setiap tahun saat Lebaran saya selalu ngomongin ini dan saya tidak akan stop karena ini memang kenyataan yang orang perlu tahu. Kami sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu yang membagikan koran atau karpet itu orang Nasrani. Ketika orang Nasrani Natal itu yang membantu persiapan, membantu memberikan speaker ataupun apapun itu orang Muslim gitu loh. Jadi segitunya toleransi, nanti yang memasak dan kita tuh saya tidak pernah merasakan hari besar seperti di Papua. Di Papua tuh setiap Lebaran dari rumah satu ke rumah satu itu semuanya kita jabat tangan. Ya. Sama seperti Natal, di sana juga semua orang berjabat tangan, entah itu siapapun mereka datang. Di Jakarta, ketika saya Lebaran di Jakarta, saya nangis. Karena tidak ada itu di Jakarta. Jadi itu yang perlu orang tahu, di Papua begitu. Itu yang kamu rindukan ya? Sangat rindukan, makanya Papua. pasti pulang kalau pas hari-hari besar ya, entah itu mau Lebaran ataupun Natal kan, karena kami juga keluarganya juga ada yang non-Muslim kan, jadi pasti merindukan sekali gitu Mbak. Iya. Anderson, ada nggak kecemasan soal bagaimana kita terpecah belah karena identitas personal? Sebenarnya saya sejak kecil, Mbak, saya sudah melihat bahwa semua orang itu berbeda. Dengan latar belakang yang cukup unik dan cara pemikiran yang cukup unik. Dan saya belajar untuk bisa saling menghargai dan saling belajar. Saya ada satu cerita, saya dulu lagi kuliah S1, saya di Amerika, di New York. Satu-satunya orang Indonesia di fakultas saya. Dan saya merasa diskriminasi di sana, di mana minoritas. Betul, di mana mereka melihat saya sebagai orang Indonesia diremehkan. Karena dia melihat apa ini Indonesia, kenal pun juga tidak, dia nggak mengenal siapa ini Indonesia. Di sana saya sedih, tapi saya belajar bahwa sejak hari itu saya tidak akan meremehkan sesiapapun tanpa mengenali mereka. Dan saya juga belajar bahwa kalau kita sebagai satu bangsa Indonesia, kita sendiri terpecah belah, bagaimana orang lain bisa respect kita. Betul. Jadi saya rasa kita harus bersatu.